Jadi ini jelas ya, saya pun tidak pernah yakin ya dengan fatwa saya. Coba lah nanti dikonsensuskan apa? Dikonsensuskan. Jadi gue kalau di Mizan Kubro itu milik saya halaman 113 juz 2. Jadi jelas ya, ketika ada orang yang biasa akan nikah, ternyata Nabi itu ikut senang. Beliau ngendikan qad kharaja min sifahin ila nikahin. Jadi misalnya nyuruh saya ada pasangan kumpul kebo, malam Senin masih kumpul kebo, malam Selasa kumpul kebo, terus Selasa pagi minta Anda nikah, kamu harus mau. Dengan demikian malamnya dia berstatus nikah. Paham? Lalu soal prosedur negara-negara itu diurusi negara nggak apa-apa, kapan-kapan kita daftarkan. Tapi kalau kiainya itu kan tetap koroja sifahin. Tapi saya kalau di daerah saya biasanya ya BPN harus dipanggil. Panggil BPN nanti daftar. Ini penting saya berikan ya. Jadi sampai bayangkan fikih itu hisiah. Hisiah itu bisa dilihat dengan mata. Caranya tadi analogikan dengan tadi yang saya contohkan kecelakaan. Kalau kita menolong orang kecelakaan di tengah jalan, buat kita sedang pakai celana pendek pun langsung kita tolong. Buat kita ada pakai baju pun langsung kita. Meskipun kita lempar slogan yang penting gak di jalan raya. Semuanya nggak harus ideal. Ojo kok pakai ideal. Sesek tak boleh lo kursi, tak boleh lo kursi nganti. Nata ideal kok pas slogan. Ya ada slogan timbang dilides. Ini penting kalau aturakan ya. Orang-orang yang tidak ekstrim dalam berpikir fikih itu dikira fikih itu masalah kuliah semua. Enggak. Fikih yang usuliyah juga banyak kayak tadi. Ja'al kafir di muslimah. Pak ada orang bilang idhab fatasil summa aslim. Kasus apalagi kasus ini bisa hilang akhirat kalau ternyata dia mati sebelum baca. Jadi bayangkan yang ekstrim, dia mati sebelum baca. Kayak apa? Salah sisi gara-gara nyoba teh. Nah, caranya sama kali ini jadi alim itu. Bayangkan hukum untuk ekstrim. Memang itu latihannya memang seperti itu. Latihan itu memang melatih dengan hukum ekstrim. Makanya kalau di khotimah kitab-kitab belajar ilmu ini di salamatil abad untuk cari keselamatan abadal abad, yaitu dunia apa? Akhirat. Kamu harus lurus dalam menjalankan itu. Tapi sekarang tuh orang berkriminal. Tauhid darah usul, fikih darah usul. Orang sepuluh rapopo bang, orang usul. Rapopo baik, orang kasus. Enggak boleh kamu ikut-ikutan ngomong gitu. Kalau tidak pernah ngomong harus tobat. Kalau enggak, kasus. Terus saya teruskan lagi ini masalah yang khilaf-khilafnya. Ini yang terakhir sebelum saya menutup untuk perjumpaan ini, menyangkut mahram. Kalau kamu mahram dengan mertua itu bimujarodil akdi li bintiha. Jadi misalnya umuka umul musaharah. Jadi misalnya saya dengan mertua putri saya. Kalau mertua lanang kan nggak perlu ada mahram karena sudah lanang. Kan mahram itu sebabnya 3. 1 nasab, 2 rodo, 3 musaharah. Yang ada nasab itu sebabnya berapa? 3. 1 nasab, rodo. Terus yang karena nasab itu 7. Paham ya? 7 diringkas Ki Jawa 5. Makanya Ki Jawa itu pinter. Karena Ki Jawa menghitung ibu, putri, bule, ponakan. Ya, ibu, putri, bule, dulur, ponakan. Berarti 5. Jadi kalau dalam Quran itu 7. Karena bahasa Jawa itu kan dulure bapak ya boleh, dulure ibu boleh. Kalau bahasa Arab kan jadi 2, dulure bapak amma, dulure ibu khola. Terus kemudian ponakan, kalau Jawa ya 1, ponakan itu dulur lanang ya ponakan itu dulur itu. Makanya jadi 5, tapi di Arab 7. Yaitu Qurdimat alikum ummahatukum 1, wa banatukum 2, wa akhwatukum 3, terus wa ammatukum berarti boleh dari apa? Wa kholatukum boleh dari wa banatul akhi ponakan karo dulur lanang, wa banatul ukhti ponakan karo dulur wedok kan 7. Kalau bahasa Jawa kan seperti ini hilang kan? Ponakan karo juga kan? Boleh ya? Boleh. Paham ya? Makanya Ki Jawa kadang lebih simpel menghitungnya 5. Terus ada nasab yang karena musaharah, karena rodo.
Wa ummahatukum allati arda'anakum wa akhwatukum bainar radha'ah. Terus ada ketika nasab karena musyawarah, baik musyawarah ke atas maupun musyawarah ke bawah. Ke atas mertua kamu, ke bawah kamu tidak boleh nikahi mantan mantu kamu. Nah, ya kan berarti ke bawah. Paham ya? Bojone anak berarti kan ke bawah. Paham ya? Bojone mertuamu ke atas. Terus yang santri-santri Jawa itu janggal karena sesuai nama wayo. Itu biasanya dipekik-pekik kan gini. Kamu nggak boleh menikahi bojone bapak. Kalau ya ono kadang santri balung takut. Ya ora ngarang ibu sing ora ibu kuwe balung. Mergo pikiran santri Jawa, bojone bapak itu mbokmu. Nak wong wayo kan ora mesti. Bapak bojone papa. Bojone bapak ora mesti pas ibumu, paham ya? Paham ya? Mangke nek ana wong wayo kesuwen yo kate hukum. Saya kira wayo urung rapi. Paham ya? Jadi haramnya ibu kamu itu haram hurrimat alaikum ummahatukum. Tapi nanti dipakai ditambahi wa zaujatul ab dan istrinya bapak. Kadang santri Jawa pikirane, bagus istrine bapak ini ora ibu. Ora blok-blok ibu. Ibu ya wis ibu, paham ya? Jadi kalau bapak kamu punya istri 4, yang haram karena zaujatul ab itu 3. Ini atas nama zaujatul. Yang ibu kamu haram karena ummuka. Jadi gak iso sing ibumu mbok aran ibu zaujatul ab kriminal ya, Mbok. Paham ya? Tapi berhubung ning Jawa itu kan kesuwen wong bojone mung sitok to. Akhirnya bareng haram rabi bojone bapak. Ya keluar wong pancen ibuku ya ora. Jadi nanti ibumu disebut umuka, lama yang bapakmu disebut zaujatul ab. Dulu sore jawab. Mau nak kita ini di rumah tiso ya. Nah itu aturannya gini dalam ilmu nasab. Kalau mertua ini menjadi mahram di mujarradil akdi. Jadi misalnya Haris nikah sekarang, menikah itu nikah atas hijab. Saat itu juga mertuanya jadi mahram di mujarradil akdi. Tapi kalau kebalikannya, Haris nikahi rondo. Kalau nak kesuwen Joko tua ada nggak begini rondo. Itu kalau nikahi rondo, ini putrinya yang perawan tadi menjadi mahramnya Haris, nunggu rondone dikumpuli. Paham ya? Tidak dimujarrodin akdi. Jadi itu bedanya ke atas sama ke bawah. Makanya kalau untuk anak tiri ada ayat waruba ibu umulati fi hujurikum min nisa umulati dafautum bihin. Masih ada fa illam takunu dafautum bihinna fala junaha. Saya ulang lagi ya. Jadi kalau kamu nikah rondo punya putri, itu bimujarrodil akdi, putrinya belum jadi mahram ya. Nunggu sudah hubungan suami istri. Tapi kalau nikahi putrinya bimujarrodil akdi, mboknya langsung bimujarrodil akdi. Ini kalau baca jadi itu kan pakai nikah itu mantap. Kalau usah dipraktek nikah penting ahli pakai. Berapa payu sih? Ittafaqal a'immatu ala anna umma zaujati tahrumu ala tahdidi bi mujarradil akdi alal binti. Ya jelas. Ya. Ittafaqal ini enggak ada khilaf-khilafnya, semua ulama sepakat. Ittafaqal a'immatu ala anna umma zaujati, ibunya istri tahrumu ala tahdidi bi mujarradil akdi alal binti. Paham ya? Jadi sekali ngangkat bintiha otomatis bapaknya apa ibunya mahram bi mujarradil akdi. Paham ya? Lah, waqafa qaimatu aidan ala anna rabbibata. Anak tiri, kalau mereka anak walad, kalau yang anaknya istri kamu itu apa? Anaknya istri kamu tapi yang enggak anak kamu. Walad rabbibah, bahasa Arabnya apa? Apa? Anak kawan. Anak walad atau anak ilegal? Enggak, anak bener. Waqafa qaimatu aidan ala anna rabbibata tahrumu bi juhudi bil ummi. Jadi ingat ya, jadi kalau
kalau ke atas bimujarrabil akdi mertua kamu langsung mahram musyawarah. Tapi kalau menikahi ibunya nunggu didukul atau hubungan suami istri baru putrinya jadi mahram. Makanya di Quran warubaikum wallati fi hujurikum min nisaikum wallati taqaltum bihi fa illam takunu taqaltum bihinna fala junaha alaih. Terus anaknya istrinya anak kita wa halailu abnaikumul ladzina min aswaq. Istri dari anak kandung kamu, bukan anak angkat. Kalau anak angkat gak apa-apa, kayak kasusnya siapa itu, kayak masalahnya siapa, Zaid bin Harithah. Jadi Harithah kan anak angkatnya Nabi. Terus berarti Zainab binti Jahsh pernah jadi mantunya Nabi. Tapi kan akhirnya di nikah Nabi itu kan tidak anak kandung. Ya, jadi yang haram itu istri dari anak kandung. Wa halailu abnaikumul ladzina min aslab. Jadi saya mohon sekali ini ya teman-teman ya, jadi kadang-kadang sama Pak Haris diskusi kitab Mizan Kubro bab nikah namanya, karena saya punya kepentingan, punya keinginan nanti di kampung itu macam-macam, sama harus punya solusi. Kadang-kadang kepeksa wali kadang nggak aneh-aneh. Terus di Malaysia ini takbirnya marhalah apa izin, wong sekarang bisa dihubungi lewat telepon. Terus kalau izin nanti tahu ke lewat telepon cukup enggak? Kalau terpaksa cukup, kesaksian dalam telepon caranya gimana? Tapi dengan membaca materi tetap nanti ketemu gambaran. Meskipun dulu nggak ada takbir tentang telepon, paham ya? Tapi kalau baca terus dan diangan-angan, nanti tetap ketemu jawabannya. Karena ilmu itu gampang. Kalau jadi gawe bangun nang ijazah itu, bakarim ngene hak cara bakarim. Ilmu itu koyo ya kayak rontok-rontok kayak maling kayak orang nakal, bercekel suci ngaku. Bapak Karim dulu itu ngutus bangun, Gus itu mulan, kalau dari sakit ngaji kan mulan. Gampang Gus, kita bukan bercekal-cekalan ngaku dewi, kita bagaimana? Dicekelin terus, ayo ngaku kayak macam ini. Itu guyonannya Pak Karim. Ala Gus kita perlu gampang, kok cekal-cekal sesuai ngaku. Aku macane faslun, aku macane yakumu, cekal-cekal. Potat-pototnya sesuai kan peti. Mesti ngaku terus kowe maca terus bener padha wis. Ngaku. Begini misalnya contohnya. Saya ini termasuk pengagum kitab Bukhari ya, kitab Bukhari. Saya beri contoh betapa mudahnya istidlal. Mudah sekali istidlal kalau bagi yang sering. Sekarang itu kalau nikah itu pakai lafaz nggak? Nggak, jawab saja. Pakai kan? Sehingga itu lafaz nggak? Sekarang tolak itu pakai lafaz nggak? Pakai kan? Sehingga, ya. Sekarang orang yang nggak bisa ngomong, akhros. Orang nggak bisa ngomong tuh kalau nikah gimana? Mau nggak bisa ngomong. Atau kalau mau mentalak, gimana? Mau nggak bisa. Tentu Rasulullah zaman Sugeng ya tidak sempat menghentikan detail-detail nikahnya orang akhros kayak apa. Kalau sewot ijab kabulnya diganti apa? Misalnya sama bilang diganti tulisannya kalau bisa nulis ya benar. Tapi Imam Bukhari itu unik. Sama nanti lihat di kitab Tolak. Imam Bukhari itu hentikan begini. Ini apa loh? Bagus sihati tolakil akhros. Bab tentang sahnya menceraikannya orang yang akhros. Artinya orang akhros sebagai suami menceraikan istrinya. Beliau bilang hadasana terus lucunya ketika gini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafirul yatim kahadaini fil jannah. Wa asyara ilal musabbihah wa sabab wa asyara ilal musabbihah wa sabab wal wusta. Wes situ. Asyharu tis'un wa isruna wa aqada yadaiha kaza wa hakaza wa hakaza. Wa hakaza. Terus gitu. Sholat Aisyah itu data yaumin. Terus ditanya sama orang, Pak Asal nafas sama. Intinya Imam Bukhari itu cerita. Dulu Rasulullah ketika memberi penjelasan, ana wa kafirul yatim kahada ini bedanya saya dan para penanggul orang yatim seperti ini nanti di surga. Berarti saking apa? Cedaknya. Paham ya? Terus Nabi pernah ngendikan kemungkinan bulan Komariah itu hakada, wahakada. Berarti ada kemungkinan berapa? 29 hari. Intinya begini, wong Nabi yang bisa ngendikan saja kadang berganti pakai isyarat.
Karena isyarat juga mufhimah, juga memberi paham. Berarti kalau isyaratul akhras memberi paham, maka isyarat itu sah untuk tolak maupun untuk nikah. Imam Bukhari oleh itu paham. Nah ya itu kan tawanannya kan tidak ada kaitannya dengan tolakul akhras itu. Ya sama kan hada wahakata kan tidak ada kaitannya dengan angka 29. Tapi toh orang menjadi Pak. Taruh saja misalnya Pak Haris di sini, Pak Haris tahun baru di Wangsul. Pak Haris nggak mungkin bilang tidak, tapi mencurang. Wong lebih sepakat mana itu jangan kan? Berarti isyarat cukup apa enggak? Pak Haris pamit itu bilang gini, cukup kan? Bapak itu menolak. Kalau sekarang orang tidak bisa ngomong, yang mengganti kalimat adalah isyarat. Paham tidak maksudnya? Artinya Anda jangan berharap semua masail fikih itu ada takbir yang sori, yang eksplisit. Yalah yang menjaman fisik orang telepon, orang WA-an. Ya tentu takbir WA nggak ada. Tapi kalau nanti Anda menguasai materinya, pasti nanti kamu bisa. Asal menguasai betul. Kayak tadi Imam Bukhari mengatakan bagus di hati tolakil akhras. Terus yang diceritakan anak wakafirul yatim ini bejat. Terus asyar baganda wa akoda dapat tisan wa isrin. Artinya Imam Bukhari ingin bilang wong nabi sing iso ngendikan saja kadang iktifa ngalah cukup dengan isyarat yang mufhimah, dengan isyarat yang memaham. Nah sekarang akhras apalagi tidak bisa ngomong, penggantinya sifat adalah isyarat. Bagian sekali apa?